Inspirasi penggunaan materi belajar di ruang murid. Panduan interaktif untuk memaksimalkan pengalaman pembelajaran digital bagi para pendidik di Kota Semarang. Mulai menjelajah, ruang murid, dashboard, materi belajar, tugas, penilaian, materi belajar interaktif, ruang murid, pengantar, manfaat, strategi, inspirasi, tips dan trik. Pengantar. Ruang Murid adalah platform pembelajaran digital yang dirancang untuk membantu pendidik menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Dengan berbagai fitur dan materi belajar yang tersedia, pendidik dapat mengoptimalkan proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Panduan ini akan membantu Anda memahami cara memanfaatkan materi belajar di ruang murid secara efektif, memberikan inspirasi untuk aktivitas pembelajaran, dan berbagi praktik terbaik dari para pendidik berpengalaman di Kota Semarang. Manfaat penggunaan materi belajar digital. Pembelajaran yang efisien. Materi digital memungkinkan akses cepat dan mudah, menghemat waktu persiapan, dan memudahkan pendistribusian ke seluruh peserta didik. Personalisasi pembelajaran. Materi digital dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda, memungkinkan pendekatan yang lebih personal. Umpan balik instan. Kuis dan penilaian digital memberikan hasil langsung, memungkinkan pendidik dan peserta didik melihat kemajuan secara real-time. Kolaborasi yang lebih baik. Fitur kolaboratif memungkinkan peserta didik bekerja sama pada proyek, berbagi ide, dan belajar dari satu sama lain. Meningkatkan keterlibatan. Elemen interaktif dan multimedia membuat pembelajaran lebih menarik dan meningkatkan motivasi peserta didik. Analisis data pembelajaran. Kemampuan melacak kemajuan dan menganalisis data membantu pendidik mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Akses melalui berbagai gawai, laptop, tablet, smartphone. Ruang murid dapat diakses melalui berbagai perangkat, memungkinkan pembelajaran yang fleksibel kapan saja dan di mana saja. Strategi penggunaan materi belajar, blended learning, flipped classroom, project-based, personalized learning, blended learning. Blended learning menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan aktivitas digital. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri sambil tetap mendapatkan bimbingan langsung dari pendidik. Cara implementasi. Gunakan materi digital untuk penugasan pra-kelas dan pasca kelas. Manfaatkan waktu tatap muka untuk diskusi mendalam dan aktivitas kolaboratif. Gunakan kuis digital untuk penilaian formatif. Sediakan forum diskusi online untuk melanjutkan percakapan di luar kelas. Tip, mulailah dengan rasio 70% tatap muka dan 30% digital, lalu sesuaikan berdasarkan respons peserta didik. Guru Kota Semarang. Studi kasus dari pendidik. Ibu Siti Nurjanah, Guru Matematika, SMP Negeri 2 Semarang. Saya menggunakan video pembelajaran dan kuis interaktif di ruang murid untuk membantu siswa memahami konsep aljabar yang kompleks. Siswa menonton video sebelum kelas, lalu kami menggunakan waktu tatap muka untuk latihan dan diskusi. Hasil, nilai rata-rata meningkat 18% dan siswa melaporkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep yang sulit. Kehadiran kelas juga meningkat karena siswa lebih tertarik dengan format pembelajaran yang baru. Bapak Hendra Wijaya, Guru Bahasa Inggris, SMA Negeri 3 Semarang. Saya menciptakan proyek podcast digital di mana siswa merekam diskusi tentang novel yang mereka baca. Mereka menggunakan materi referensi digital di ruang murid dan alat kolaborasi untuk merencanakan dan mengedit podcast mereka. Hasil, peningkatan keterlibatan siswa dan kemampuan analisis kritis yang lebih baik. Siswa juga mengembangkan keterampilan komunikasi lisan dan beberapa podcast bahkan dibagikan ke sekolah lain sebagai contoh praktik terbaik. Dewi, Guru IPA, SD Negeri Petompon 01 Semarang. Saya menggunakan simulasi virtual di ruang murid untuk mendemonstrasikan eksperimen sains yang sulit dilakukan di kelas. Siswa dapat mengulang simulasi berkali-kali dan mengubah variabel. Ide aktivitas pembelajaran dari guru-guru Semarang. Festival Budaya Virtual. Guru-guru SMP di Semarang menggunakan ruang murid untuk mengorganisir festival budaya virtual, di mana siswa membuat presentasi multimedia tentang berbagai budaya di Jawa Tengah. Siswa mengunggah video, gambar, dan narasi tentang makanan tradisional, tarian, musik, dan kerajinan. Cocok untuk seni budaya, IPS, bahasa daerah. Proyek jurnalisme digital.
Guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 5 Semarang membuat proyek jurnalisme digital di mana siswa menjadi reporter yang meliput isu-isu lokal di lingkungan sekolah dan masyarakat. Siswa menggunakan ruang murid untuk mengunggah artikel, foto, dan video wawancara mereka. Cocok untuk Bahasa Indonesia, PKN, IPS. Eksplorasi matematika dengan objek wisata. Guru matematika di beberapa sekolah Semarang berkolaborasi untuk membuat materi pembelajaran yang menghubungkan konsep geometri dengan arsitektur bangunan terkenal di Semarang seperti Lawang Sewu dan Sampokong. Siswa mengidentifikasi bentuk, sudut, dan pola matematika dalam struktur bangunan. Cocok untuk matematika, seni, sejarah. SMK Negeri 8 Semarang menciptakan laboratorium bahasa digital menggunakan ruang murid. Siswa merekam percakapan, melakukan latihan pengucapan, dan mendapatkan umpan balik langsung dari guru dan teman sekelas melalui platform. Cocok untuk bahasa Inggris, bahasa asing lainnya. Proyek kewirausahaan digital. Guru prakarya dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Semarang menggunakan ruang murid untuk memfasilitasi proyek bisnis mini. Siswa membuat rencana bisnis, prototipe produk digital, dan strategi pemasaran, kemudian mempresentasikannya dalam pameran virtual. Cocok untuk prakarya, ekonomi, TIK. SMA Negeri 3 Semarang. Pelopor dalam mengintegrasikan pembelajaran digital dengan kurikulum reguler. Telah mengembangkan lebih dari 50 modul pembelajaran digital di ruang murid. Pengguna ruang murid sejak 2021. SMK Negeri 8 Semarang. Menggunakan ruang murid untuk pembelajaran kejuruan dan praktik industri. Siswa membuat portofolio digital yang dapat dibagikan kepada calon pemberi kerja. Meningkatkan tingkat keterserapan lulusan sebesar 22%. SD Negeri Petompon 01. Menerapkan pembelajaran berbasis permainan digital untuk siswa kelas rendah. Guru-guru telah mengembangkan konten interaktif yang sesuai dengan perkembangan anak. Tips dan trik penggunaan materi belajar. Untuk memulai. 1. Mulai kecil. Pilih 1 atau 2 jenis materi digital untuk diintegrasikan terlebih dahulu, lalu perluas seiring waktu. 2. Tetapkan tujuan yang jelas. Pastikan penggunaan materi digital mendukung tujuan pembelajaran spesifik. 3. Berikan orientasi. Pastikan siswa memahami cara menggunakan materi digital dan apa yang diharapkan dari mereka. 4. Uji terlebih dahulu. Selalu uji materi digital sebelum menggunakannya di kelas untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Manajemen waktu. 1. Tetapkan batas waktu yang jelas. Berikan panduan tentang berapa lama siswa harus menghabiskan waktu pada aktivitas digital. 2. Gunakan pengatur waktu. Sertakan pengatur waktu visual untuk membantu siswa mengelola waktu mereka. 3. Seimbangkan aktivitas. Variasikan antara aktivitas digital dan non-digital untuk menjaga keterlibatan. Keterlibatan siswa. 1. Berikan pilihan. Biarkan siswa memilih dari beberapa jenis materi digital untuk menunjukkan pemahaman mereka. 2. Dorong kolaborasi. Gunakan alat kolaboratif untuk memungkinkan siswa bekerja sama pada proyek digital. 3. Buat tantangan. Sertakan elemen gamifikasi seperti lencana, papan peringkat, atau tantangan untuk meningkatkan motivasi. 4. Minta umpan balik. Secara teratur minta siswa memberikan umpan balik tentang materi digital untuk perbaikan berkelanjutan. Praktik terbaik. 1. Tetap sederhana. Fokus pada kualitas daripada kuantitas materi digital. 2. Berikan dukungan. Sediakan tutorial dan bantuan untuk siswa yang mungkin kesulitan dengan teknologi. 3. Evaluasi secara teratur. Tinjau efektivitas materi digital dan sesuaikan sesuai kebutuhan. Tantangan umum dan solusi. Akses teknologi yang tidak merata. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat atau internet. Solusi: sediakan opsi offline, pertimbangkan model berbagai perangkat, atau buat jadwal lab komputer untuk siswa yang membutuhkan akses. Gangguan digital. Siswa mungkin terganggu oleh fitur atau konten lain saat menggunakan materi digital. Solusi: tetapkan harapan yang jelas, gunakan alat pemantauan jika tersedia, dan ajarkan keterampilan manajemen waktu digital. Masalah teknis. Gangguan teknis dapat mengganggu pembelajaran. Solusi: selalu memiliki rencana cadangan non-digital, identifikasi ahli teknologi di kelas yang dapat membantu, siap menerapkan materi belajar digital.
Mulai perjalanan Anda untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan efektif bagi siswa Anda dengan Ruang Murid. Mulai sekarang kampanye tahun ajaran baru. Sambut tahun ajaran baru dengan mengoptimalkan pembelajaran digital melalui Ruang Murid. Akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui berbagai gawai. Materi pembelajaran yang selalu diperbarui. Akses melalui laptop, tablet, dan smartphone. Dukungan untuk pembelajaran hibrid. Bergabung sekarang. Berikut saya lampirkan beberapa tentang Ruang Murid, saat saya mengikuti seri webinar STAB 2025 pada tanggal 18 Juli tahun 2025, siap belajar lebih seru di tahun ajaran baru bersama Ruang Murid. Bersama Ruang Murid, kampanye Ruang Murid pada momentum tahun ajaran baru untuk mendorong adopsi dan pemanfaatan Ruang Murid melalui berbagai gawai. Semoga bermanfaat.